Alex Pereira, yang dikenal dengan julukan Potan, tangan batu dari Brasil. Pereira bukan petarung biasa. Dia datang dari dunia kickboxing, tempat di mana teknik dan nyali diuji dalam bentuk paling murni. Dia datang dengan beban cerita kelam, masa lalu yang nyaris menghancurkannya. Alkohol, kemiskinan, dan kekosongan arah hidup pernah menelan hari-harinya. Tapi dari kegelapan itulah lahir sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh statistik atau hype promosi. Itu adalah aura. Di dalam oktagon, dia bukan hanya seorang petarung. Dia adalah sebuah teror. Dia tidak mengejar, tapi menunggu. Tidak membabi buta, tapi menghukum dengan presisi tajam dan kekuatan dari neraka. Lawan-lawannya tumbang bukan hanya karena pukulannya, tapi karena ketakutan yang dia bawa sejak pertama kali mata mereka bertemu di dalam oktagon. Alex Pereira muncul di UFC saat dunia tidak memintanya. Dia bukan sebuah produk dari hype semata. Dia tidak dibentuk oleh marketing. Dia adalah ancaman nyata yang datang tanpa suara dan mengambil segalanya. Dia mengalahkan juara, dia melompati jalur, dan dia membungkam semua keraguan. Alex Pereira melakukannya dengan cara yang tak terbayangkan, menjadi juara UFC hanya dalam beberapa pertarungan profesional, lalu melangkah lebih jauh, mendaki ke divisi yang lebih besar, dan merebut kedua sabuk juara. Inilah kisah perjalanan Alex Potan Pereira. Alexandro Silva Pereira lahir pada 7 Juli tahun 1987 di São Bernardo do Campo, sebuah kota pinggiran di Sao Paulo yang terkenal dengan lingkungan favela dan ekonomi yang keras. Sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara, dia tumbuh dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan kesulitan, hingga akhirnya memilih berhenti sekolah pada usia 12 tahun demi membantu keluarga secara finansial. Dia memulai pekerjaan sebagai asisten tukang batu dan membantu di toko tambal ban di wilayah lokal. Di sana, dia diperkenalkan pada budaya minum alkohol bersama rekan-rekan kerjanya, sebuah kebiasaan yang kemudian memicu kecanduan berat terhadap alkohol. Hingga usia 16 tahun, dia sudah rutin mengkonsumsi hampir 1 liter cachaça sebagai bagian dari rutinitas kerja. Perangkap alkohol itu hampir menjebloskan hidupnya, memotong masa depannya sebelum terlelap di dunia seni bela diri. Suatu hari ketika Pereira sedang bermain sepak bola jalanan bersama dengan teman-temannya, di antara para pemain itu ada seorang tukang daging, seorang pria dewasa yang ikut bermain dalam permainan tersebut. Dan dalam permainan itu terjadi sedikit keributan di lapangan. Pria tersebut sempat mendorong Pereira secara kasar. Dalam kondisi emosional dan dengan kemarahan yang tidak terkendali, Pereira membalas dorongan itu dengan sebuah pukulan yang keras. Pria dewasa tersebut langsung roboh seketika. Semua orang yang menyaksikan momen itu terkejut. Seorang remaja kurus bisa memukul jatuh orang dewasa yang memiliki ukuran yang lebih besar. Momen inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Beberapa orang di sekitarnya menyadari bahwa Pereira memiliki kekuatan alami dalam pukulannya. Dorongan dari teman-temannya inilah yang membuat Pereira mencoba masuk ke tempat latihan bela diri lokal. Sebelum dunia mengenal Alex Pereira sebagai juara kickboxing dan juga bintang di UFC, Alex Pereira memulai perjalanannya di dunia bela diri dari arena yang lebih sederhana, ring tinju amatir di Brasil. Karir amatir Pereira di tinju berlangsung cukup intens. Dalam kurun waktu singkat, dia mencatat 28 pertandingan tinju amatir. Dari jumlah itu, 25 diantaranya dia menangkan, dan semua kemenangan itu datang melalui knockout. Yang menarik, ini juga mengungkapkan gaya yang menjadi ciri khasnya, yaitu pukulan hook kiri yang mematikan. Pukulan yang kelak menjadi senjata andalannya, baik itu di ring kickboxing maupun di dalam oktagon MMA. Setelah bergabung dan dilatih oleh Beloqua Vera, seorang pelatih asli Patacho, koneksi spiritual dan identitas pribadi dari Alex Pereira mulai terbentuk setelah diajarkan untuk bertanya kepada orang tuanya. Sejak itu, dia mengadopsi julukan Potan,
yang memiliki arti tangan batu dalam bahasa Tupi, simbol kekuatan pukulan yang mematikan. Julukan itu juga syarat makna kebanggaan etnis dan juga spiritualitas. Pada tahun 2013, Alex Pereira naik kelas ke turnamen WAKO World Championship tahun 2013 di Guararua, Brazil, yang merupakan ajang kejuaraan dunia amatir bergaya K1 di kelas berat 91 kg. Dia tampil sebagai wakil tuan rumah dengan hasil yang cukup impresif. Pereira berhasil meraih medali perak setelah menyelesaikan 3 pertarungan. Yang pertama dengan kemenangan knockout atas Selby de Veraux. Lalu yang kedua menang melalui split decision melawan Faraoni dan harus kalah di final melawan Sergey Maslobojev. Keikutsertaannya di WAKO amatir ini menegaskan kualitasnya sebagai striker yang tangguh. Knockout cepat di perempat final dan performa teknik di semifinal membuktikan kesiapan fisik dan mentalnya menghadapi level dunia. Setelah turnamen ini, dia melanjutkan karirnya ke ranah profesional kickboxing. Pada 7 Juli tahun 2012, Alex Pereira bertarung pada turnamen World Grand Prix Kickboxing pada kelas 85 kg. Pada laga semifinal, Pereira berhasil mengalahkan Fabio Alberto Cardofil dengan knockout di ronde pertama. Lalu dilanjutkan dengan kemenangannya melawan Clay Silva melalui decision setelah 3 ronde pertarungan dan berhasil mengunci gelar nasional 85 kg untuk pertama kalinya. Pertarungan berikutnya terjadi pada World Grand Prix Kickboxing It's Showtime pada 10 November tahun 2012. Alex Pereira menghadapi Jason Wilnis. Pertarungan ini merupakan salah satu pertemuan awal antara dua striker elit sebelum mereka mencapai panggung besar seperti Glory. Alex Pereira yang saat itu masih di awal karir internasionalnya dan Wilnis yang lebih berpengalaman di panggung Eropa. Jason Wilnis berhasil mengontrol tempo dan juga strategi pertarungan dengan sangat baik, serta memanfaatkan tekanan konstan untuk berhasil memenangkan pertarungan melalui knockout pada ronde kedua. Berikutnya, pertarungan terjadi pada Super Combat New Heroes yang kedua pada tahun 2013. Alex Pereira menghadapi Cesar Almeida. Pereira memenangkan pertarungan ini melalui unanimous decision, di mana pertarungan mereka nantinya akan terus berlanjut hingga terjadi trilogi. Pertarungan berikutnya terjadi pada World Grand Prix Kickboxing yang ke-15 di tahun 2013. Dalam turnamen ini, dia menghadapi Matias Adaru dan berhasil memenangkan pertarungan melalui knockout di ronde kedua lewat pukulan cross kanan yang sangat solid. Berikutnya, Alex Pereira menghadapi Cesar Almeida untuk kedua kalinya pada World Grand Prix Kickboxing 17 di tahun 2013. Dalam rematch ini, Alex Pereira kalah dari Cesar Almeida melalui decision setelah 3 ronde penuh pertarungan. Pada semifinal dari World Grand Prix Kickboxing 17, Alex Pereira menghadapi Camilo Ferraz. Di semifinal ini, Alex menang melalui knockout dengan serangan knee kanan di ronde pertama, terarah sempurna dan menjadi senjata mematikan pada malam tersebut. Berikutnya, dalam turnamen Glory Middleweight Contender di Zagreb pada 8 Maret tahun 2014, Pereira berhasil mengalahkan Dustin Jacoby lewat knockout di ronde pertama dengan pukulan hook kiri yang berhasil membuat lawannya tidak berdaya di menit kedua ronde pertama. Masih di turnamen yang sama, Pereira menghadapi veteran technical Saha Parparian. Setelah menjatuhkan Parparian dengan pukulan cross kanan yang kuat di ronde pertama, membuat wasit memberikan standing 8 count. Alex mengontrol tempo hingga akhir pertarungan. Pada akhirnya, dia menang melalui majority decision. Meskipun kemenangannya pada pertarungan ini cukup kontroversial. Berikutnya, di Brazil, Pereira ditantang oleh Alexander Dimitrienko pada turnamen World Grand Prix Kickboxing yang ke-19 pada April tahun 2014. Dalam pertarungan itu, dia memenangkan laga melalui unanimous decision setelah 3 ronde penuh pertarungan. Strategi kontrol jarak dan presisi dalam serangannya
membuat juri memberikan nilai lebih terhadap keunggulan. The straight is Pereira, and here comes Levin. Covering the right hand. Again, Levin is Spinning back fist from Artem Levin. I like to talk about all the time, if you're not getting hit. Berikutnya, pada Glory 17 di Los Angeles, pada bulan Juni tahun 2014, Pereira menghadapi Artem Levin. Sejak ronde pertama, Levin langsung memegang kendali penuh pertarungan. Dia menjatuhkan Pereira dengan pukulan-pukulan ke arah tubuh, meskipun kemudian kehilangan 1 poin karena terlalu sering melakukan clinch. Setelah 3 ronde penuh, keputusan juri jatuh kepada Artem Levin dan berhasil memenangkan pertarungan tersebut melalui unanimous decision. Berikutnya, pada World Grand Prix Kickboxing yang ke-22 pada bulan September tahun 2014, Pereira menghadapi Robert Thomas. Dalam pertarungan ini, Pereira bertarung dengan gaya bertarung yang sangat agresif dan kontrol tekanan sepanjang pertarungan. Pereira meraih kemenangan melalui unanimous decision setelah 3 ronde yang sangat solid. Berikutnya, pada World Grand Prix Kickboxing yang ke-24 di bulan Desember, Pereira kembali membuktikan kemampuannya sebagai striker superior ketika dia menghadapi Ivan El Terrible Gallas di Final Tour setelah berhasil menghasilkan knockdown 3 kali. Wasit terpaksa menghentikan pertarungan dan Pereira mendapatkan kemenangan melalui TKO karena adanya 3 knockdown rule. A good start for the Smart to go back to that. Berikutnya, pada Glory 20 di Dubai pada bulan April tahun 2015, Alex Pereira kembali menghadapi Jason Wilnis untuk kedua kalinya. Dalam rematchnya kali ini menghadapi Jason Wilnis, Alex mengalami kekalahan melalui unanimous decision. Pertarungan ini menjadi momen refleksi besar bagi Alex pada saat itu. Dia bukan kalah oleh knockout maupun cedera, tapi kalah oleh strategi pressure yang diberikan Jason Wilnis. Tenta trabalhar. Chute baixo. Direita. 10-8. Berikutnya, pada World Grand Prix Kickboxing yang ke-25 pada bulan Juli tahun 2015, Pereira kembali menghadapi Cesar Almeida untuk ketiga kalinya. Trilogi pertarungan yang menjadi penentu siapa petarung terkuat pada kelas cruiserweight hingga 85 kg. Hasilnya, Pereira berhasil keluar sebagai juara kelas 85 kg, mengunci statusnya sebagai pemimpin divisi dan pemilik sabuk juara pada World Grand Prix Kickboxing 25. Tomás o tempo todo. Nacional do kickboxing, São Vermelha. O Alex já tem previsão de 3 rounds e 5 minutos. Chute para muito bom na trocação, já voou nas pernas dele. Di sela-sela karirnya pada dunia kickboxing profesional, Pereira memulai debut MMA-nya melawan Kemel Ottoni. Sayangnya, dia kalah melalui submission rear naked choke pada debutnya kali ini. Ini adalah kekalahan pertamanya pada karir MMA profesional. Meskipun bukan sebuah kemenangan, pertarungan ini merupakan bagian penting dari pembentukan mental sebagai petarung liga besar. Pertarungan berikutnya terjadi pada Jungle Fight 85 pada bulan Januari tahun 2016. Pereira melakukan pertarungan MMA-nya yang kedua yang digelar di Sao Paulo, Brazil. Setelah mengalami kekalahan di debutnya melawan Kemel Ottoni, dia kembali tampil di MMA dengan tekad yang sangat kuat. Pada 4 menit 7 detik di ronde pertama, berhasil memenangkan pertarungan melalui knockout. Ini adalah kemenangan MMA profesional pertamanya. Berikutnya, pada Glory of Heroes 1 di Shenzhen, China, pada bulan April tahun 2016, Pereira menghadapi Israel Adesanya untuk pertama kalinya dalam pertarungan 3 ronde yang sangat kompetitif. 这时候两个人都是世界前10。连续的拳法，又是两个人前手拳都面。黑龙刚才击负，他想把黑龙堵在绳脚，连续。 Namun, Pereira akhirnya menang melalui unanimous decision pada pertarungan ini. Berikutnya, pada World Grand Prix Kickboxing yang ke-30 di Brazil pada bulan Mei tahun 2016, Pereira mempertahankan gelarnya di World Grand Prix dengan menghadapi Antonio Dos Santos Jr. dalam laga pertarungan 5 ronde. Dia menunggu pendekatan lawan yang dikenal agresif, lalu menghukum dengan kombinasi pukulan hook kanan yang sangat tajam. Pada ronde keempat, pukulan itu menjatuhkan lawan secara dramatis.
Wasit menghentikan pertarungan tepat pada 1 menit 29 detik di ronde keempat, menetapkan kemenangan melalui knockout. Pada pertarungan berikutnya, Pereira kembali bertarung di MMA pada Jungle Fight 87 di bulan Mei tahun 2016 melawan Marcus Vinicius. Pada ronde kedua, momen penentu tiba. Di 4 menit 28 detik, hampir di penghujung ronde, Pereira melancarkan kombinasi pukulan yang cepat yang berakhir dengan pukulan kanan telak ke arah dagu Marcus Vinicius. Vinicius jatuh tidak berdaya dan wasit langsung menghentikan pertarungan melalui knockout. Pertarungan berikutnya terjadi di Kunlun Fight 48 pada bulan Juli tahun 2016. Pada pertarungan ini, Pereira menghadapi Artur Kishenko. Sejak ronde pertama, Kishenko mengambil kendali penuh dengan low kick yang keras dan pukulan cross yang sangat solid. Kishenko menempati role sebagai pengatur tempo pertarungan. Pada ronde kedua, dominasi strategi Kishenko semakin nyata. Akurasi pukulan ke kepala maupun tubuh membuat Pereira mulai kehilangan staminanya. Serangan kombinasi datang dari Kishenko dengan tekanan tanpa henti. Hingga akhirnya, wasit menghentikan pertarungan setelah 3 knockdown terjadi dan menyatakan kemenangan melalui TKO pada ronde kedua untuk Kishenko. Berikutnya, pada Glory of Heroes 15 yang terjadi pada bulan Maret tahun 2017 di Sao Paulo, Brazil, Pereira kembali menghadapi Israel Adesanya untuk kedua kalinya. Dalam pertarungan rematch ini, Adesanya ditargetkan mencuri kemenangan di hadapan penonton lokal. 非常精准，像毒蛇。这说明黑龙开始把前手不断丈量距离，后摆命中，应该是给黑龙，给阿迪萨亚转身后摆，转身。 Namun, Pereira menggunakan pukulan hook kiri mematikan andalannya yang membuat Adesanya terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Di mana ini adalah knockout pertama dalam karir Israel Adesanya. Berikutnya, Pereira menghadapi Burim Rama pada acara Glory 40 Copenhagen yang terjadi pada bulan April tahun 2017 mengikuti turnamen middleweight contender untuk memperebutkan tempat melawan juara pada divisi middleweight. Sejak ronde pertama, dia menunjukkan agresi yang terkendali, menggunakan ritme low kick dan pukulan-pukulan jab yang presisi untuk memotong jarak dan menyusun pola serangan. Rama berhasil dijatuhkan sebanyak 3 kali akibat pukulan Pereira yang secara efektif menghentikan setiap tempo. Aturan 3 knockdown segera berlaku dan wasit menghentikan laga pada 1 menit 42 detik di ronde ketiga, menetapkan kemenangan melalui TKO untuk Alex Pereira. Masih di pertarungan yang sama pada babak final turnamen middleweight contender dalam acara Glory 40 di Copenhagen. Setelah berhasil menyingkirkan Burim Rama di semifinal karena peraturan 3 knockdowns, Pereira dihadapkan pada Yusri Belgaroui pada final, di mana Yusri adalah petarung Belanda Tunisia yang dikenal memiliki output serangan tinggi dan tekanan yang konstan. Namun, Pereira harus kalah melalui keputusan juri, di mana ini memberikan pesan dan pelajaran bagi Pereira. Gaya striking yang berbasis power perlu ditambah dengan penguasaan tempo dan juga output yang konsisten untuk kompetisi tingkat atas. Belgaroui membuktikan kematangan secara teknikal, sementara Pereira harus mengakui dan perlu berevolusi. Pada World Grand Prix Kickboxing 40 yang terjadi pada bulan September tahun 2017 di Guarapuava, Brazil, Pereira kembali kering dalam pertarungan pertahanan gelar 85 kg. Lawannya adalah Macon Silva, petarung lokal yang dikenal dengan julukan Rock, namun kurang pengalaman di level tersebut. Dari awal pertarungan, Pereira mendominasi kontrol ring dan memimpin pertarungan dengan footwork yang dinamis, jab yang presisi, hingga low kick yang solid. Dia membatasi setiap ruang gerak dari Macon Silva, dan Pereira memenangkan pertarungan ini melalui knockout dengan pukulan hook kiri andalannya di menit kedua pada ronde kedua. Berikutnya, pada tanggal 14 Oktober tahun 2017, Alex Pereira melangkah ke ring Glory 46 China
bertarung di Guangzhou Gymnasium sebagai penantang dalam perebutan gelar Glory Middleweight Championship. Lawannya adalah Simon Marcus, yang dikenal sebagai salah satu striker middleweight terbaik di Glory pada saat itu. Pereira tampil agresif namun terkalkulasi dengan sangat baik. Dia menggunakan jab yang kuat, low kick yang akurat, dan defense yang sangat rapat. Dia memaksa Marcus bermain dengan reaktif. Dan Pereira berhasil memenangkan pertarungan ini melalui unanimous decision dan menjadi juara pada divisi middleweight di Glory. Gelar yang selama ini diidam-idamkan. Berikutnya, pada 9 Desember tahun 2017, Pereira menghadapi Yusri Belgarui untuk kedua kalinya sebagai juara middleweight di ajang Glory 49 Rotterdam. Sebuah duel rematch yang sangat ditunggu setelah kemenangan Belgarui lewat keputusan juri pada Glory 40. Belgarui tampil agresif di 2 ronde awal. Namun, Pereira mulai menemukan ritmenya dan menjatuhkan Belgarui dengan pukulan cross kanan yang solid. Lalu dilanjutkan dengan ini mematikan ke arah kepala, membuat luka parah di atas mata kanan dari Belgarui. Wasit terpaksa menghentikan pertarungan melalui Dr. Stoppage pada 1 menit 54 detik di ronde ketiga. Tak lama setelah itu, pada 20 Juli tahun 2018, di ajang Glory 55 New York, Pereira kembali bertarung untuk mempertahankan sabuk Glory middleweight miliknya melawan Yusri Belgarui untuk ketiga kalinya, di mana mereka memiliki skor yang sama. Belgarui sempat menang di Rotterdam pada Glory 40. Dan Pereira meraih kemenangan melalui Dr. Stoppage di rematch sebelumnya pada Glory 49. Dalam pertarungan ini, 2 ronde awal sama-sama terasa penuh tekanan dan mereka bermain dengan sangat taktis. Namun, di sekitar 2 menit 28 detik, Pereira berhasil mengakhiri pertarungan melalui knockout. Dia sukses kembali mempertahankan gelar juaranya serta menutup trilogi dengan kemenangan spektakuler. Berikutnya, pada 14 September tahun 2018, di Glory 58 Chicago, Pereira kembali ke ring Glory untuk menghadapi Simon Marcus untuk kedua kalinya. Namun, ketika bel pertarungan berakhir, juri memberikan keputusan kemenangan melalui unanimous decision untuk Alex Pereira. Selanjutnya, pada 17 Mei tahun 2019, di Central Studio Utrecht, Belanda, Pereira bertemu kembali dengan rival lamanya, Jason Wilnis, dalam pertarungan pertahanan sabuk middleweight Glory. Ini adalah rematch penuh arti setelah 2 kekalahan sebelumnya dari Jason Wilnis. Wilnis pernah menang melalui TKO pada tahun 2012 dan melalui unanimous decision pada tahun 2015. Sejak awal ronde pertama, keduanya saling mengukur jarak. Wilnis memberi tekanan awal lewat low kick maupun body shot. Pereira membalas dengan tendangan-tendangan, baik itu ke arah tubuh maupun ke arah kepala. Pereira berhasil menjatuhkan Wilnis dengan head kick yang akurat, yang memunculkan standing 8 count. Sesaat setelah itu, pada 1 menit 31 detik, Pereira meluncurkan flying knee yang eksplosif ke arah kepala Wilnis, saat Wilnis masih dalam keadaan goyah, dan menghasilkan kemenangan knockout di ronde pertama, dan mempertahankan gelar juaranya dengan dramatis. Berikutnya pada tanggal 28 September tahun 2019, Pereira naik 1 kelas untuk menantang Donegi Abena di acara Glory 68 Miami. Duel ini bukan sekedar pertarungan gelar interim light heavyweight dunia. Namun, pertarungan ini membuka kesempatan bagi Pereira menjadi juara 2 divisi sekaligus. Dari ronde awal pertarungan dimulai, Pereira menunjukkan agresi yang terukur, kombinasi jab maupun low kick yang berhasil menekan ritme pertarungan. Namun momentum kritis datang di ronde ketiga. Pada 2 menit 8 detik, Pereira melepaskan pukulan hook kiri andalannya yang berhasil menjatuhkan Abena dengan sangat brutal. Abena sempat berusaha untuk bangkit, namun segera terkena akumulasi pukulan dan berakhir dengan kemenangan TKO di ronde ketiga. Dan Pereira menjadi juara interim light heavyweight di Glory.
Knockout ini kemudian nantinya mengundang peluang untuk terjadinya unifikasi gelar melawan Artem Fakhitov. Berikutnya, pada 21 Desember tahun 2019, Pereira tampil dalam pertarungan Glory 74 Collision 2 di Gelredome, Arnhem. Pertarungan ini merupakan pertahanan kelima dan terakhir sabuk juara middleweight dunia miliknya, di mana dia menghadapi Ertuğrul Bayrak, petarung asal Turki yang dihormati karena reputasi dan tekanan fisik maupun tendangan low kick-nya yang sangat keras. Namun, sejak ronde pertama dibunyikan, Pereira langsung mengambil kendali pertarungan dengan footwork yang brilian, kontrol jarak, dan dia mencegah Bayrak untuk mendapatkan ritmenya. Namun, Pereira kembali menggunakan pukulan hook kiri pamungkasnya yang mengakhiri pertarungan di menit ketiga pada ronde pertama. Selanjutnya, pada 20 November tahun 2020, Alex Pereira kembali bertarung di MMA. Kali ini, dia memasuki Octagon Legacy Fighting Alliance atau LFA untuk pertama kalinya di acara LFA yang ke-95, menghadapi Thomas Powell, petarung asal Amerika yang dianggap underdog namun memiliki reputasi tangguh. Pereira masuk laga sebagai favorit berat. Sejak bel pertarungan berbunyi, dia menunjukkan strategi yang jelas, mengendalikan jarak, tempo, sambil mencari celah yang terbuka. Di ronde pertama, tepatnya pada 4 menit 4 detik, Pereira melepaskan pukulan hook kiri yang sangat eksplosif, yang berhasil menghantam dagu Powell dan langsung menjatuhkannya. Fight selesai melalui knockout di ronde pertama. Alex Pereira membawa era Poatan masuk ke dalam dunia MMA dengan senjata andalannya, pukulan hook kiri mematikan yang tak pernah ragu untuk menyudahi laga dalam satu pukulan. Berikutnya pada 30 Januari tahun 2021 di Glory 77, Pereira juara interim pada divisi light heavyweight menghadapi Artem Fakhitov, undisputed champion dalam pertarungan unifikasi gelar. Pertarungan ini berlangsung penuh tekanan selama 5 ronde. Fakhitov, juara yang berpengalaman, bermain sangat teknikal, menggunakan jab yang panjang dan low kick yang sangat disiplin. Namun, Pereira tetap menekan, mencuri poin dengan pukulan-pukulan lurus yang eksplosif maupun knee yang sangat tajam. Pertarungan terasa sangat ketat sepanjang laga berjalan. Ketika bel akhir ronde dibunyikan, keputusan juri membuat kejutan yang besar. Pereira menang melalui split decision dan menjadi petarung pertama dalam sejarah Glory yang secara resmi menjadi juara pada 2 divisi. Setelah kemenangan bersejarah atas Fakhitov di Glory 77 pada 30 Januari tahun 2021 yang menjadikan Pereira sebagai juara 2 divisi pertama dalam sejarah Glory, keduanya kembali bertemu di Glory 78 Rotterdam pada 4 September tahun 2021. Sebuah rematch yang sangat dinantikan. Sejak ronde pertama, Fakhitov menempuh strategi defensif yang lebih tertutup. Dia menghindar dan menggunakan jab-jab panjang maupun low kick-nya secara konstan sambil menjaga jarak dan mengatur tempo pertarungan. Di sisi lain, Pereira mencoba menembus pertahanan dari Fakhitov dengan pukulan cross kanan maupun overhand, namun sangat sulit untuk menembus pertahanan Fakhitov yang sudah lebih ditingkatkan. Pertarungan berlangsung secara intens selama 5 ronde. Pada akhir pertarungan ini, para juri memberikan kemenangan majority decision untuk Fakhitov, sehingga keputusan ini mengembalikan gelar light heavyweight ke tangan Artem Fakhitov. Dengan kemenangan ini, Artem Fakhitov menjadi petarung terakhir yang mengalahkan Alex Pereira dalam kickboxing. Pada 6 November tahun 2021, Alex Pereira melakukan debutnya di UFC pada UFC 268 menghadapi Andreas Michailidis. Momentum berubah pada ronde kedua. Pereira melancarkan flying knee yang eksplosif yang menjatuhkan Michailidis, memaksa wasit untuk menghentikan pertarungan melalui knockout di ronde kedua. Kemenangan ini membuatnya mendapatkan Performance of the Night dari pertarungan ini dan menandai transisi yang sempurna dari karirnya di kickboxing menuju MMA profesional di level tertinggi. Pada 12 Maret tahun 2022, pada acara UFC Vegas yang ke-50, dia berhadapan dengan sesama petarung Brazil, Bruno Silva. Dalam pertarungan ini, meskipun Silva sempat melakukan takedown,
dan memberikan tekanan, Pereira tetap mendominasi dengan kombinasi strikingnya dan pertahanannya yang solid. Setelah 3 ronde penuh pertarungan, Pereira memenangkan laga melalui unanimous decision, di mana kemenangan ini membuktikan ketajaman teknik MMA-nya, bukan hanya kecepatan dan power semata. Karirnya di UFC mulai naik tajam pada pertarungannya di UFC 276 saat dia menghadapi mantan juara Sean Strickland yang terjadi pada 2 Juli tahun 2022. Dalam ronde pertama, setelah berhasil mengukur jarak dan juga mencari timing yang sesuai, Pereira melepaskan pukulan signature-nya, yaitu hook kiri, yang berhasil menjatuhkan Sean Strickland. Pertarungan ini berakhir dengan knockout pada 2 menit 36 detik di ronde pertama. Kemenangan Pereira dari pertarungan ini tidak hanya memberikan kesempatan melakukan title shot, tetapi juga mendapatkan bonus performance of the night karena finishingnya yang brutal. Pertarungan antara Alex Poatan Pereira melawan Israel The Last Stylebender Adesanya pada UFC bukan sekedar perebutan sabuk juara dunia. Itu adalah kisah balas dendam, cywar, dan sejarah panjang dari ring kickboxing hingga oktagon UFC, dan duel antara dua gaya yang sangat kontras, kekuatan melawan presisi teknis. Rivalitas ini memuncak dalam 2 pertemuan dramatis yang memikat dunia. Pada 12 November tahun 2022, di UFC 281 di Madison Square Garden, Pereira menghadapi Adesanya untuk perebutan gelar middleweight di UFC. As relaxed as I've One of the very best Jan Blachowicz fight. 25 minutes in MMA. Selama 4 ronde pertama, Adesanya terlihat tampil lebih dominan. Dia mengandalkan footwork-nya, jangkauan, dan kontrol ritme untuk menyulitkan Pereira. Bahkan, di akhir ronde pertama, Adesanya hampir mencetak knockout. Namun, pada ronde kelima, Pereira membalikkan segalanya. Seakan memiliki energi yang tak terduga, dan dia memojokkan Adesanya ke pagar oktagon dan melancarkan kombinasi pukulan bertubi-tubi. Wasit terpaksa menghentikan pertarungan pada 2 menit 1 detik di ronde kelima, dan Pereira memenangkan pertarungan melalui TKO. Alex Pereira menjadi juara divisi middleweight di UFC hanya dalam pertarungan keempatnya di dalam organisasi ini. Prestasi luar biasa yang mencetak sebuah sejarah. Kurang dari 5 bulan kemudian, pada 8 April tahun 2023, Adesanya dan Pereira kembali bertemu di UFC 287 di Miami. Kali ini, sabuknya dipertaruhkan, dan harga diri berada di garis terdepan. Bagi Adesanya, ini bukan hanya tentang gelar ini. Ini adalah tentang menaklukkan hantu masa lalunya. 3 kali kalah dari pria yang sama, di 2 olahraga yang berbeda, menjadi beban yang luar biasa bagi Adesanya. Adesanya tampil lebih konservatif, menjaga jarak, memancing serangan, dan menggunakan beberapa setup untuk melakukan counter yang efektif. Pada ronde kedua, saat Pereira mencoba untuk menekan dengan kombinasi tendangan dan pukulan, Adesanya melakukan counter pukulan hook kanan yang sempurna yang mengenai dagu Pereira secara telak, dan ketika Pereira terjatuh dilanjutkan dengan hammer fist yang membuat Pereira tak bisa membalas. Wasit menghentikan pertarungan ini pada 4 menit 21 detik di ronde kedua. Adesanya menang melalui knockout dan merebut kembali gelarnya. 2 pertarungan tersebut memperlihatkan betapa kerasnya dunia MMA. Rivalitas ini tidak hanya soal siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih cepat, tetapi tentang sejarah, warisan, dan juga harga diri. Rivalitas ini mungkin belum selesai. Namun, satu hal yang pasti, saat Pereira dan Adesanya saling berhadapan, dunia berhenti sejenak dan menyaksikan pertarungan tersebut. Berikutnya, pada UFC 291 yang terjadi pada 29 Juli tahun 2023, Alex Pereira menjalani debutnya pada divisi light heavyweight di UFC dengan menghadapi mantan juara Jan Blachowicz. Pertarungan ini berlangsung sengit selama 3 ronde, di mana Blachowicz sempat mengendalikan ground game. Namun, Pereira mampu bertahan dan membalikkan momentum dengan striking ciri khasnya di ronde kedua dan juga ronde ketiga. Pereira menang melalui split decision setelah pertarungan ketat, menguji kemampuannya melawan petarung yang lebih besar secara fisik.
Berikutnya, pada UFC 295 yang terjadi pada 11 November tahun 2023, dalam laga perebutan gelar yang kosong pada divisi light heavyweight, Pereira menghadapi mantan juara Jiří Procházka di Madison Square Garden. Laga berlangsung eksplosif dan saling tukar serangan secara brutal. Pada ronde kedua, Pereira mendaratkan kombinasi pukulan hook kiri yang membuat Procházka goyah dan disusul ground and pound yang memaksa wasit untuk menghentikan pertarungan. Pereira menang melalui TKO pada ronde kedua dan resmi meraih gelar juara keduanya pada dua divisi yang berbeda di UFC dan mendapatkan Performance of the Night dari pertarungan ini. Berikutnya pada UFC 300 yang terjadi pada 13 April tahun 2024, Alex Pereira menghadapi Jamahal Sweet Dreams Hill, mantan juara sekaligus penantang besar. Pada ronde pertama, Hill sempat mencuri perhatian lewat low kicknya yang sempat mengenai selangkangan Pereira, memaksa wasit untuk menghentikan sementara pertarungan. Namun, tanpa menunggu lama, Pereira menepis tangan wasit dan memberikan gestur untuk tetap melanjutkan pertarungan. Lalu setelah pertarungan dilanjutkan, Pereira melancarkan pukulan hook kiri yang brutal yang menjatuhkannya seketika dan disusul oleh ground and pound hingga wasit menghentikan pertarungan, dan kemenangan knockout diraih oleh Alex Pereira. Berikutnya, pada malam UFC 303, pertarungan utama atau main event seharusnya mempertemukan Conor McGregor melawan Michael Chandler dalam laga comeback yang banyak dinantikan oleh orang-orang. Namun hanya beberapa minggu sebelum acara, McGregor mengalami cedera dan UFC terpaksa mengubah susunan laga. Dalam waktu singkat, nama Alex Pereira diumumkan sebagai main event baru, mempertahankan sabuk juara light heavyweight miliknya melawan fighter yang pernah dia taklukkan, Jiří Procházka. Meskipun hanya memiliki persiapan selama kurang dari 1 bulan, Pereira menerima tantangan itu tanpa sedikit pun keraguan. Bagi Procházka, ini adalah kesempatan untuk membalas kekalahan TKO sebelumnya pada UFC 295. Entry and connection by Poirier on the return by Poirier. Pertarungan berlangsung sengit sejak ronde pertama. Procházka mencoba mengatur jarak dengan footwork yang eksplosif dan teknik unik ciri khasnya. Tetapi Pereira tetap tenang. Di penghujung ronde pertama, Pereira menemukan celah dan mendaratkan pukulan hook kiri yang keras yang berhasil menjatuhkan Procházka ke kanvas. Sebuah peringatan awal. Ronde kedua berlangsung lebih singkat. Hanya dalam waktu 13 detik, Pereira melepaskan head kick yang sangat clean yang membuat Jiří Procházka tumbang, dan Pereira segera menyusul dengan ground and pound. Kemenangan knockout kedua, dan Pereira berhasil memenangkan pertarungan melalui knockout pada ronde kedua dan mendapatkan Performance of the Night dari pertarungan ini. Berikutnya, pada UFC 307 di Salt Lake City, Pereira mempertahankan sabuk light heavyweight miliknya melawan Khalil Warhouse Rountree Jr. Duel ini berlangsung sangat intens. Rountree sempat menjatuhkan Pereira di ronde kedua dengan kombinasi pukulannya, memimpin skor awal. Namun, momentum berubah drastis di ronde keempat. Pereira mulai mengerahkan pressure yang tinggi melalui leg kick, pukulan-pukulan clean dengan timing yang sempurna, dan kombinasi-kombinasi pukulan ke tubuh hingga clinch maupun knee. Wajah Khalil Rountree dipenuhi oleh luka, stamina menurun, dan pukulan keras dari Pereira tak terelakkan. Pada 4 menit 32 detik di ronde keempat, wasit terpaksa menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan melalui TKO untuk Alex Pereira. Tidak hanya mempertahankan gelar, dia juga mendapatkan Fight of the Night dari pertarungan ini. Berikutnya, pada UFC 313, Alex Pereira menghadapi Magomed Ankalaev dalam pertarungan pertahanan gelar. Jika pertarungannya melawan Khalil Rountree adalah soal kekuatan dan keberanian, maka pertarungan melawan Magomed Ankalaev adalah tentang kecerdasan strategi dan kedisiplinan teknik. Ankalaev datang sebagai penantang dengan reputasi luar biasa yang berasal dari Dagestan, membawa teknik striking yang presisi dan kemampuan grappling elit, dan juga memiliki IQ bertarung yang matang. Ronde pertama berjalan dengan ketat. Pereira sempat memimpin lewat jab maupun tendangan-tendangannya. Namun,
Ankalaev tidak terburu-buru. Dia mulai menekan dengan strikingnya, di mana ini di luar prediksi dari Alex Pereira yang berpikir Ankalaev akan membawa pertarungan ke ground. Ronde demi ronde berlalu, tekanan dari Ankalaev meningkat, dan Pereira terlihat menjauh dari tekanan-tekanan striking Ankalaev, hingga Ankalaev mencetak poin demi poin. Setelah 5 ronde berlangsung, juri memberikan kemenangan untuk Ankalaev melalui unanimous decision dan menjadi juara baru pada divisi light heavyweight di UFC. Pereira harus mengakui keunggulan teknis dari Ankalaev pada malam tersebut, meskipun dia tetap menunjukkan ketangguhan luar biasa sepanjang pertarungan berlangsung. Alex Poatan Pereira bukan hanya seorang mantan juara pada kickboxing atau pernah memegang 2 gelar juara pada 2 divisi di UFC. Lebih dari itu, dia adalah representasi hidup dari seni striking yang telah dimurnikan melalui disiplin, pengalaman, dan insting petarung sejati. Gaya bertarungnya bukan sekedar agresi atau keberanian, tetapi merupakan kombinasi mematikan dari kekuatan, presisi, dan penguasaan ruang yang jarang ditemukan di dunia MMA modern. Sebagai striker sejati, Pereira membawa warisan besar dari dunia kickboxing profesional ke dalam oktagon. Latar belakangnya sebagai juara dunia Glory di 2 divisi yang berbeda menjadi dasar dari teknik strikingnya. Serangan-serangannya tidak pernah sembrono. Setiap jab, setiap low kick, setiap kombinasi yang dia lepaskan memiliki tujuan dan juga suatu kejelasan. Pukulannya, terutama hook kirinya, telah menjadi legenda di kalangan penggemar dan juga petarung karena memiliki kecepatan, kekuatan, dan presisi yang mampu mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Senjata yang pernah menjatuhkan Israel Adesanya dan juga menghancurkan Sean Strickland. Yang membuat gaya bertarungnya begitu efektif bukan hanya kekuatannya, tetapi efisiensinya dalam melakukannya. Dia bukan tipe petarung yang membuang banyak gerakan. Dia tenang, sering terlihat seperti membiarkan lawan memimpin ritme pertarungan. Padahal, diam-diam dia sedang membaca, mengukur, dan menunggu. Dalam pertarungan-pertarungannya, dia tampil seperti pemburu yang tahu kapan harus mengejar dan kapan harus berhenti untuk menembak tepat sasaran. Footwork dari Alex Pereira terlihat sangat sederhana, tetapi sangat strategis. Pereira tidak selalu bergerak aktif seperti striker-striker lain. Namun, setiap langkahnya dikalkulasi untuk memotong sudut, memojokkan lawan, atau menciptakan peluang counter yang mematikan. Dalam hal pertahanan, Pereira bukan petarung yang mengandalkan gerakan kepala berlebihan atau evasive manuver ala petinju klasik. Sebaliknya, dia mengandalkan high guard yang sangat solid, posisi tangan yang disiplin, serta manajemen jarak yang luar biasa. Dia tahu kapan harus tetap berada di zona aman dan kapan harus menekan. Dalam pertarungannya melawan Strickland misalnya, dia menunjukkan betapa bahaya bisa datang dari jarak yang terlihat aman. Hanya dengan satu kombinasi yang disembunyikan dengan sangat cemerlang, Pereira mengakhiri pertarungan malam itu dengan knockout yang brutal, tanpa banyak membuang energi atau membuka celah. Salah satu yang patut diapresiasi juga adalah kemampuannya beradaptasi dari disiplin kickboxing ke MMA. Ketika masuk UFC, banyak orang yang meragukan apakah dia mampu bertahan menghadapi grappler atau petarung dengan gaya all-round. Namun Pereira tidak hanya bertahan, dia berkembang. Bersama dengan pelatih John Danaher dan Glover Teixeira, dia membangun sistem defensive grappling yang cukup untuk membuatnya kompetitif, bahkan di divisi light heavyweight. Dia menunjukkan kemampuan bertahan dari takedown, melakukan scramble, dan bahkan berhasil menduduki lawan di posisi atas. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa senjata utamanya tetap pada stand-up fighting-nya. Pereira menjadikan kekuatan fisiknya yang luar biasa, yang berasal dari postur yang besar, tangan yang keras, dan keseimbangan tubuh yang solid sebagai fondasi dari dominasinya. Di setiap pertarungan, aura keheningan yang dia bawa masuk ke dalam oktagon terasa seperti badai yang akan datang. Tapi saat pertarungan dimulai, setiap serangan yang dia lepaskan membawa niat untuk mengakhiri pertarungan, bukan hanya untuk mencetak poin. Alex Pereira adalah contoh langka dari petarung yang tidak hanya kuat dan teknikal,
tetapi juga memiliki ketenangan mental yang tak tergoyahkan. Dia tidak terburu-buru, tidak panik saat diserang, dan tidak terhanyut dalam permainan lawan. Kepribadiannya yang tenang di luar arena oktagon tercermin langsung dalam gaya bertarungnya. Dalam dunia MMA yang terus berkembang, di mana atlet dituntut untuk menjadi lebih komplit di semua aspek, Pereira menunjukkan bahwa spesialisasi masih bisa tetap unggul, asal dijalani dengan kesungguhan, disiplin, dan kesadaran taktis yang tinggi. Dan sejauh ini, gaya bertarungnya bukan hanya sukses membawanya ke puncak 2 divisi di UFC, tetapi juga mengukir namanya sebagai salah satu striker yang paling ditakuti dalam sejarah UFC. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya jika kalian ingin membantu channel ini untuk lebih berkembang. Atau kalian juga bisa join di membership, di mana nantinya kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.